Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Wali Kota Samarinda mengajak seluruh warga berdoa agar dijauhi dari virus corona. Perempuan berusia 65 tahun dilaporkan hilang dan terakhir dilihat di sekitar areal tambang batubara Bukuan, Samarinda. Dampak dari pandemi corona, belasan karyawan mendemo menuntut kekurangan upah dan melakukan mogok kerja di PT Pulau Mandiri. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini, dampak pandemi COVID-19 mulai dirasakan kalangan dunia usaha. Salah satunya dialami PT Pulau Baru Mandiri di Samarinda yang didemo belasan karyawannya. Tidak hanya berdemo menuntut kekurangan upah, para karyawan juga melakukan mogok kerja. Beginilah situasi di Kota Samarinda di saat pandemi COVID-19 yang semakin meluas penyebarannya. Banyak perusahaan juga mulai terkendala dalam memenuhi hak karyawannya. Salah satunya seperti yang dialami PT Pulau Baru Mandiri di Komplek Pergudangan Nusantara, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Lantaran perusahaan tidak memenuhi hak para karyawannya, mereka berunjuk rasa dan mogok kerja. Ada 6 isu yang menjadi landasan tuntutan para buruh. Pertama, soal kurang upah, masalah BPJS, standar upah minimum, tunjangan jabatan dan kebebasan berorganisasi buruh, serta tidak diakomodasinya keinginan buruh agar para karyawan mendapat BLT atau bantuan langsung tunai dari pemerintah. Nah, saat ini saya mendampingi kawan-kawan PT Pulau Baru Mandiri yang sedang melakukan mogok kerja. Mogok kerja ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau memang perusahaan itu cepat tanggap setelah teman-teman memberikan surat pemogokan kerja itu. Namun lagi-lagi setelah 7 hari perusahaan juga tidak ada melakukan mediasi sedikit pun kepada teman-teman. Pas harinya teman-teman akhirnya melakukan mogok. Mogok yang pertama itu ada akibatkan karena adanya kekurangan upah. Kekurangan upah ini sebenarnya sudah lama kita mintakan, lalu ini juga sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan sudah dikeluarkan penetapannya oleh Dinas Tenaga Kerja tentang kekurangan upah. Sampai saat ini perusahaan juga tidak membayar kekurangan upah karyawan. Didampingi Organisasi Serikat Buruh Borneo Indonesia atau SBBI, para karyawan perusahaan pengadaan sembako itu menyampaikan tuntutan kepada manajemen. Namun pihak perusahaan meminta waktu 1 hari untuk merespon tuntutan para karyawan. Kalau dari saya sendiri sih terus terang lebih ke hak ya Pak ya. Karena hak-hak kami banyak yang tidak diberikan sehingga ya saya harus melakukan ini dengan landasan kami juga mau perusahaan ini baik. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang meminta maaf karena kasus corona di Kota Samarinda semakin menggila. Dia mengajak seluruh warga bersama para ulama dan pendeta melakukan doa bersama meminta ampun kepada Tuhan agar dijauhkan dari virus corona. Melonjaknya pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kota Samarinda sudah berada pada titik mengkhawatirkan. Tiap hari terjadi penambahan kasus positif baru, termasuk juga selalu ada yang meninggal, membuat pemakaman khusus di Serayu Tanah Merah saat ini sudah diisi 66 jenazah dikuburkan. Lantaran itu, dengan sungguh-sungguh, Wali Kota Syahri Jaang mengajak masyarakat dari semua agama bersama para rohaniawan memohon ampun kepada Tuhan, termasuk dirinya sebagai pejabat yang punya otoritas dalam mengambil kebijakan. Perlu juga di kota-kota itu termasuk Samarinda ini kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah secara serentak. Nanti Pak Kiai merumuskan hari apa, malam apa, mungkin seminggu sekali, tapi ada serentak kita berdoa agama apapun, karena beliau ini Ketua Forum Umat Beragama FKUB ya, sehingga serentak kita berdoa penyerahan diri kepada Allah. Nah, itu salah satu upaya kita. Nggak perlu kita bertobat. Kita berobat, mungkin kami yang mengambil keputusan juga ada kekeliruan, ada kesalahan. Terus terang aja, saya selalu beristighfar.
Saya waktu itu tak kabur, kita tinggal 2 aja di rumah sakit. Saya panggil baik untuk rekan-rekan dari Pol PP maupun BPBD, Kepala Dinas kita Kesehatan. bisa bergabung ke Nanti kalau udah kosong, dengan rombongan, saya akan nanti kita ketemu dengan langsung ke pasar Segiri untuk pembagian tim masker. medis. Silakan Akan kita menyampaikan mulai terima diatur kasih. untuk Ternyata besok naik. Wali kota mengakui situasi di kota Samarinda sempat hanya tinggal 2 orang pasien positif yang dirawat di rumah sakit. Sehingga pada bulan Juli dia menempuh kebijakan melonggarkan social distancing dengan membolehkan tempat usaha beroperasi kembali. Namun ternyata yang terjadi adalah pelonjakan jumlah penularan yang luar biasa. Demikian pun di kota Samarinda, yang mana di awal Juli itu kita sempat 2 pasien kita dalam perawatan, setelah itu meningkat, saat sekarang sudah 400 lebih. Yang membahayakan lagi saat sekarang 300 lebih, 331 kalau tidak salah kemarin transmisi lokal, non cluster, artinya kita tidak tahu dia dari mana sudah menyebar. Setelah itu ada 17 klaster bermacam-macam ya, ininya ada rumah sakit, ada kegiatan masyarakat, ya ada senam. Oleh sebab itu, satu langkah utama kita adalah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan ini juga merupakan instruksi daripada Bapak Presiden. Ditindaklanjutin instruksi dari Mendagri, seluruh daerah, kepala daerah untuk membuatkan peraturan penegakan disiplin dalam hal pemakaian masker. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih sementara Pilkada Kota Samarinda sebanyak 577.078 jiwa. Perhitungan ini masih tahap awal sampai nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dan finalnya ditetapkan menjadi DPT hasil perbaikan. Pilkada Kota Samarinda berlangsung 9 Desember 2020. 3 calon kontestan sudah mendaftar, yaitu Zairin Zain dengan Sarwono, Andi Harun Rusmadi Wongso, dan Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patalongi. Melengkapi persiapan pemilihan, KPU Kota Samarinda mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih. Hasilnya setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih sejak 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 lalu, KPU menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 577.078 jiwa yang tersebar pada 1.960 tempat pemungutan suara. Buat apa ya Bang Kabar? Jadi hari ini kami menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan DPS. Tapi sebelumnya kita akan memplenukan soal daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, daftar pemilih hasil perbaikan ini merupakan perbaikan dari kerja-kerja teman-teman PPDP, petugas mutakhir data pemilih yang bekerja pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kemarin. Nah, dan ini adalah hasil perbaikan yang dilakukan oleh PPS yang diplenukan di tingkat PPS dan hasil kerja perbaikan juga PPK dan sudah diplenukan di tingkat PPK. Nah, sekarang pleno di tingkat kota untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan angka dan selanjutnya kita akan tetapkan sebagai DPS atau daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara atau DPS adalah data awal sebagai pijakan KPU menyiapkan keperluan logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Data itu masih mengalami perbaikan hingga 2 kali, yakni menjadi DPT atau daftar pemilih tetap dan terakhir ditetapkan menjadi data pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP. Daftar pemilih diumumkan di masing-masing kelurahan agar masyarakat Kota Samarinda yang belum tercantum atau warga yang usianya baru memiliki KTP bisa ikut dalam pesta demokrasi itu. Setelah kita DPS, baru nanti ada DPS HP untuk penyempurnaan. Kita akan cetak dan kita bagikan lagi ke PPK, ke PPS untuk diumumkan di kantor kecamatan, kantor kelurahan. Jadi
bagi pemilih atau seluruh warga itu bebas mengakses. Gunanya apa? Untuk melihat lagi. Misalnya di kelurahan, saya di kelurahan A, ada di kelurahan DPS-nya, kita cari, kita lihat, teliti, kalau nama kita tidak ada dan kita merasa memenuhi syarat sebagai pemilih, datanglah ke kelurahan, ke DPS. Minta didata, bawa KTP, bawa KK. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima laporan seorang nenek bernama Sewa menghilang dari rumahnya. Perempuan berusia 65 tahun terakhir kali terlihat di sekitar jalan areal tambang batubara Bukuan, Palaran, Samarinda. Begitu mendapat laporan orang hilang, tim SAR dari Samarinda langsung bergerak menuju lokasi hilangnya seorang nenek bernama Sewa. Laporan baru diterima Kamis 10 September jam 14:45 setelah 2 hari nenek Sewa tidak pulang ke rumahnya di Jalan Rambutan RT 45 RW 11 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda. Baik, diinformasikan pada pukul 14.45 terima informasi dari relawan Samarinda Satria atas nama Chris bahwa telah terjadi kondisi membaiki manusia di sekitaran hutan Kelurahan Bakuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, di sekitar area tambang di Palaran. Korban atas nama Ibu Sewa binti Lazo, perempuan umur 65 tahun, warga dari Jalan Rambutan Bakuan, Palaran, yang dilaporkan hilang sejak tanggal 8 kemarin. Korban dilaporkan terlihat di sekitaran jalan area tambang pada hari Selasa 8 September 2020. Setelah kami kontak dengan pihak berwajib setempat di Polsek dan juga relawan melaporkan memang A1 dan korban hingga pada pukul 15.00 hari ini jam 20 pada tanggal 10 ini korban masih belum ditemukan. Jadi kami menurunkan tim dari kantor pencarian petugas Balikpapan mengirimkan 1 seru yang berjumlah 5 rescuer dengan membawa 2 alut yaitu rescue truck, kemudian rescue car, tambah alat GPS dan jangkar rescue untuk mengevakuasi mencari korban nanti di lokasi. Demikian yang dapat diinformasikan. Selamat siang. Tim rescue diturunkan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, bergerak menuju lokasi kejadian dengan membawa rescue truk personel dan peralatan SAR hutan. Diduga nenek bernama Sewa hilang di hutan. Upaya pencarian korban sudah dilakukan pihak keluarga korban, namun belum membuahkan hasil alias nihil. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Beralih ke informasi selanjutnya, jajaran Polresta Samarinda bersama Kodim 0901 kerja bareng menegakkan disiplin pelanggar penggunaan masker. Sejak diberlakukan Perwali, sudah 2 kali dilakukan operasi dan lebih 60 pelanggar dikenakan sanksi. Situasi di kota Samarinda sudah masuk berbahaya dalam penyebaran virus corona. Membantu pemerintah yang menerapkan sanksi bagi pelanggar masker, jajaran Polri dan Kodim kerja bareng melakukan operasi penegakan disiplin warga. Misalnya masyarakat yang terkena sanksi kan, tadi sudah kita sampaikan, bervariasi. Kita lihat dari usia daripada pelanggar, misalnya kalau masih muda ya pusat-pusat, sambil didata, difoto, kemudian dinaikin ke mobil truk tentara dan Polri, minimal ada efek jerah dan malu lah. Sehingga menurut Kapolresta Samarinda, dari 2 kali operasi yang dilakukan Polri bersama TNI, sudah lebih 60 warga yang diangkut dan disanksi.
Polresta dan Kodim kita kerjasama, mobile ke tempat-tempat keramaian tidak memakai masker kita angkut ke Kodim. Di poskonya ya. Oke. Berarti banyak loh Pak yang di... Banyak, kemarin udah sekitar 60 orang. 60 orang. Selain menegakkan disiplin bagi warga Kota Samarinda sebagai upaya mencegah penularan virus corona lebih meluas, Polri, TNI, dan pemerintah juga membagi-bagi masker sebanyak 50.000 pieces kepada warga. Pembagian berlangsung di 3 titik dan dihadiri oleh Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Kecelakaan kapal terjadi di perairan Muara Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebuah kapal pengangkut batu bara dengan muatan penuh terbalik setelah terbawa arus air. 1 dari 5 anak buah kapal hilang setelah melompat dari kapal. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan melaporkan terjadinya kasus kapal terbalik di perairan Muara Berau yang secara administrasi masuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Kapal dengan muatan penuh batu bara terbalik ketika berada di muara terbawa arus yang kencang. Para awak kapal 5 orang berusaha menyelamatkan diri. Mereka melompat ke laut. 4 orang berhasil diselamatkan oleh petugas pos pantau yang melihat kejadian tersebut. Namun 1 ABK anak buah kapal bernama Sahrul Rabani hilang dan hingga Kamis siang belum ditemukan. Keterangan saksi mengatakan Sahrul berusia 20 tahun tidak bisa berenang. Informasi 1 laka air, yaitu pelapor Bapak Simon, anggota Polsek Pelabuhan, melaporkan bahwa ada terjadi laka kapal, korban 5 orang, 4 sudah ditemukan selamat dan 1 masih dalam pencarian. Jadi kami kerahkan tim itu pada jam 14.25 waktu Indonesia Tengah. Jarak dari unit Samarinda itu kurang lebih sekitar 56 km. Jadi estimasi perjalanan tim SAR kurang lebih sekitar 2,5 jam perjalanan. Untuk korban atas nama Sahrul Rabani, umur 20 tahun. Pekerjaan ABK. Tim SAR gabungan sudah diturunkan ke lokasi yang berjarak sekitar 56 km dari kota Samarinda. Tim dilengkapi peralatan SAR air dan perahu karet rigid inflatable boat serta alat komunikasi. Cuaca dilaporkan mendung dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat,
mulailah dari diri sendiri. Anggota DPRD yang mencalonkan diri maju di Pilkada 9 Desember 2020 wajib mengundurkan diri. Di antaranya di Samarinda, Andi Harun yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim. Andi Harun yang berpasangan dengan Rusmadi Wongso sudah mendaftar sebagai peserta Pilkada Kota Samarinda yang digelar 9 Desember 2020. Tidak seperti calon petahana seperti bupati, wali kota atau wakilnya yang menurut aturan hanya mengajukan cuti untuk calon dari anggota legislatif wajib mengundurkan diri. Hal tersebut menurut Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat merupakan perintah Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Setelah calon ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka wajib menunjukkan surat pengunduran diri dan tanda terima bahwa dokumen pengunduran diri berada dalam proses. Seperlambat-lambatnya nanti 5 hari setelah penetapan, yaitu setidaknya ada dokumen yang berupa pernyataan mengundurkan diri dari yang bersangkutan, terus tanda terima bahwa sudah mengajukan pengunduran diri kepada instansi yang berkaitan yang bersangkutan, dan yang ketiga ada pernyataan dari pejabat di instansi tersebut yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri masih dalam proses. Nah, sementara untuk SK pemberhentian itu kami akan menerima paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, artinya di 9 November. Nah, itu sampai hari ini kemarin pada saat pendaftaran memang belum ada dan memang tidak menggugurkan. Tapi nanti paling lambat 5 hari setelah penetapan pasangan calon. Artinya penetapan calon 23 September, paling lambat tanggal 20 September harus sudah kami terima itu. Selain Andi Harun, untuk Pilkada Samarinda di Balikpapan, calon Wakil Wali Kota Tohari Aziz yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Balikpapan. Begitu pula Alpad Syarif, anggota DPRD Kota Samarinda yang maju menjadi calon Bupati Kabupaten Pasir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Lampu penerangan jalan umum jalan raya di Kota Samarinda menjadi sasaran operasi jahat para pencuri. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengakui akibat ulah para pencuri, pemerintah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Di Kota Samarinda ternyata berkeliaran maling kabel, saklar hingga lampu jalanan. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Isman Syah. Pihaknya sudah melaporkan kejadian dicurinya kabel-kabel dan lampu jalanan kepada polisi, namun belum ada pelaku yang bisa ditangkap. Kabel dan lampu jalanan yang dicuri diantaranya kabel yang ditanam di dalam tanah di median jalan, termasuk juga kabel dan lampu untuk penerangan jalan dari Patung Lembuswana di Simpang 3 menuju Tenggarong seberang. Ada sekitar 76 titik lampu sekarang amblas, padahal lampu-lampu itu baru dipasang menggunakan APBD Kota Samarinda tahun 2019. Sering itu kabel kami dicuri. Oke. Daerah mana, itu Pak? Yang daerah mana aja, Pak? Pokoknya daerah Sunyi lah. Kabel apa itu, Pak? LPJU, Pak ya? Kabel LPJU yang di median jalan. Di tengah itu. Dia gergaji siang. Mati kan? Malam dia tarik. Larang kayak itu, Pak? 300 meter. Oh, meter 300 ribu. Kalau satu gawang itu kurang lebih 30 sampai 40 meter. Kalau dia ambil 3 gawang kan lumayan. Nah, kalian juga belum tahu. Dulu maksud saya menerangi LPJU di Pinang batas dengan Kukar. Kita tarik masuk ke Samarinda. Ada kurang lebih 76 titik lampu yang saya pasang. Sekarang amblas semua, diambil orang. Tidak hanya itu, pencurian terjadi juga pada kabel trafik lampu merah yang terpasang di lampu merah. Pemerintah sudah berupaya memasang lampu untuk kebutuhan masyarakat, tapi ada saja oknum warga yang mencurinya. Saya sudah lapor ke polisi supaya ada laporan kehilangan, kami bisa memperbaiki karena itu kan baru itu. 2019 kemarin. Nah, karena di situ tidak ada penghuninya, seenaknya aja maling mau ini. Tapi maksud saya menerangi orang yang wirawiri di situ supaya kan bahaya kan? Iya, bahaya dari kriminal apa. Tapi masyarakat kadang-kadang itu. Saya gregetan. Kabel trafik yang di dalam kota ini dipotong, ditarik. Gimana itu, Pak? Nah,
Salah satunya kan di ini, di jalan Lambung dengan Pelita. Kemudian kemarin ini masih rusak dia yang di jalan Arif Rahman Hakim Simpangan. Oh, Bang Arif Rahman Hakim itu Sartika. Banyak ada tuh. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Dua badan usaha milik daerah BUMD di Kalimantan Timur, PT Jamkrida dan Bank Kaltim Tara hampir dipastikan menerima suntikan dana segar sebanyak 150 miliar. Pembahasan di DPRD Kaltim masih berlangsung, namun secara prinsip pemerintah dan DPRD berada dalam satu kesepahaman. Angka penyertaan modal sebesar 150 miliar rencana dialokasikan dari APBD Perubahan Kaltim tahun 2020. Semula diusulkan Pemprov Kaltim sebesar 300 miliar rupiah, namun disetujui oleh DPRD separuhnya. Rinciannya, PT Jamkrida mendapat dana segar 50 miliar dan PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara 100 miliar rupiah. Menurut Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang, rencana prinsip legislatif sudah setuju, namun ada mekanisme diatur perda yang wajib ditempuh terlebih dulu sebelum disetujui. Untuk penyertaan modal itu kan harus dilakukan dulu konsolidasi dan koordinasi. Bahkan itu harus dilakukan sebelum RUPS. Nah, baru hari ini, rapat kita hari ini berhasil untuk mendapatkan dokumen itu. Jadi dokumen sudah kita dapatkan tadi, tinggal sekarang kami melaporkan kepada pimpinan Dewan terhadap penyertaan modal. Bang Kaltim. Ternyata memang bukan masalah miskomunikasi, tetapi mereka menganggap bahwa itu cukup diserahkan kepada Pemprov. Nah, setelah dipelajari tadi oleh Pemprov, ada kekeliruan. Dan mereka mengakui bahwa memang seharusnya juga dikomunikasikan ke legislatif gitu. Siap. Salah satu langkah konsolidasi dengan mengundang PT Jamkrida maupun Bank Kaltim Tara dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kaltim. Bank Kaltim Tara mengakui adanya penambahan baru untuk menunjang rencana bisnis bank syariah, sedangkan PT Jamkrida karena ingin membantu UMKM lebih banyak lagi. Disampaikan secara garis besarnya ada, kalau untuk Bank Kaltim itu ada 4 yang mereka sampaikan. Kalau untuk Jamkrida itu juga ada kurang lebih ada 3 tadi yang disampaikan. Termasuk di dalamnya adalah kalau Jamkrida lebih kepada membackup UMKM. Direktur Utama PT Jamkrida Agus Sohir menjelaskan, suntikan dana segar dari Pemprov digunakan untuk membantu sebesar-besarnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kaltim. Perusahaan jaminan kredit daerah itu punya tujuan orientasi sosial, tapi juga sebagai BUMD harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Dengan adanya tambahan modal ini, pertama tadi saya sampaikan bahwa kapasitas penjaminan kita juga semakin bertambah. Kemudian gearing rasio kita juga semakin bertambah. Artinya tentu pelaku-pelaku UM yang dijamin oleh PT Jamkrida Kaltim juga semakin banyak yang diinikan. Nah, jadi itu tentunya yang menjadi harapan kami di samping itu juga nanti dengan adanya penambahan modal ini banyak struktur nanti yang di dalam organisasi PT Jamkrida ini yang menurut OJK itu belum terpenuhi bisa kita penuhi gitu. Ini fokusnya lebih kepada social oriented ya. Bagaimana banyak membantu pelaku UMKM. Namun juga kita sebagai BUMD tidak ingin tidak berkontribusi, tetapi besarnya kontribusi kepada PAD ini kan ya tergantung dari hasil usaha kita gitu kan. Tergantung dari kinerja pelaku UMKM gitu kan. Semakin bagus pelaku UMKM-nya ya semakin bagus juga nanti kontribusi terhadap. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Pemerintah memberlakukan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19. Warga diwajibkan menggunakan masker dan dibatasi untuk kumpul sampai jam 10 malam. Wajib pakai masker diterapkan untuk warga Kota Samarinda sejak Senin 7 September 2020. Kegiatan warga di luar rumah juga dibatasi, sehingga tidak ada lagi kerumunan sampai pada jam 10 malam.
Warung dan kafe sudah tidak diperkenankan melayani konsumen kecuali pelayanan take away dan GoFood. Tindakan itu dilakukan Pemkot Samarinda karena kondisi penyebaran virus corona sudah dalam zona berbahaya. Transmisi lokal membuat penyebaran virus nyaris tidak terkendali, sehingga pemerintah memutuskan dilakukan kembali pembatasan sosial atau social distancing, bahkan dengan penerapan lebih ketat. Mengingat jumlah pertambahan kasus positif COVID-19 di Samarinda sudah berada dalam tingkat mengkhawatirkan, kecepatan angka kematian akibat virus ini telah mencapai 6,4% di atas angka nasional. Yang ketiga, mulai hari ini, Senin, 7 September 2020, pemerintah Kota Samarinda mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan di seluruh wilayah Kota Samarinda. Masyarakat diminta untuk mematuhi semua ketentuan yang telah dibuat. Di antaranya, berdasarkan update Tim Penanganan COVID-19 Kaltim pada tanggal 7 September, Kota Samarinda menjadi daerah kedua terbesar se-Kalimantan Timur. Kontribusinya dalam jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona, yaitu sebesar 23,6% atau sebanyak 1.224 dan total 5.181 kasus. Jumlah yang sembuh 702 dan yang meninggal dunia 49 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dirawat menunggu kesembuhan ada 473 pasien. Dengan peraturan wali kota itu, warga beraktivitas di luar rumah wajib pakai masker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan dan menjaga jarak sekitar 1 meter ketika bersama warga lainnya. Sekretaris Daerah Sugeng Hoirudin mengatakan kebijakan perwali bukan memberlakukan jam malam. Kegiatan tetap berjalan, namun ada pembatasan kerumunan dan wajib menggunakan masker. Alur lalu lintas darat keluar masuk kendaraan antar kabupaten kota juga tidak ditutup. Apa yang harus dilakukan, dan pembatasannya jelas sampai dengan jam 10 tanpa terkecuali. Artinya bukan di lockdown ya, bukan dikunci tidak berarti dan dikurangi ya. Jadi beliau sudah katakan dikurangi sepanjang sesuai dengan aturan itu ya. Nah yang selanjutnya tadi, yang ketiga tadi jalur dari luar daerah. Yang dari luar daerah tidak, karena ini sudah masih lokal 330 sekian itu non cluster. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian juga jangan terlalu dekat di sana. Salah-salah ada yang carrier. Jadi ini yang perlu, bahwa kita tidak khawatir dari orang luar, tapi harus khawatir dari diri kita sendiri. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.